Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menggunakan perintah-perintah dasar pada Linux, yaitu command Linux, dan pembahasan kemarin itu mencakup ls, cd, cp, mv, rm, mkdir, touch, sudo, dan apt. Nah, pada video kali ini kita akan membahas perintah yang lebih lanjut seperti manajemen pengguna, memanipulasi teks, izin file, dan proses sistem. Lalu, bagaimana caranya? Dan apa yang akan kita pelajari pada video ini? Let's go! Nah, di sini kita akan belajar manajemen penggunaan dan hak akses. Seperti contoh, kita akan menggunakan UMI. UMI itu adalah kita akan melihat siapa kita pada PC ini. Apakah status kita sebagai user, atau sebagai root, atau sebagai admin. Oke, kita akan cek. Di sini tanda kita berada di tanda dolar ya. Kita ketik UMI. Lalu tekan enter. Nah, di sini berarti saya sebagai user Hokage. Oke, kita coba masuk ke sudo su ya. Sudo su enter, masukkan password. Lalu kita ketikkan lagi UMI. Nah, di sini kita sebagai root atau super user atau admin ya. Oke, seperti itu untuk penggunaan kata UMI. Sekarang kita akan menampilkan informasi user dan grup. Di sini siapa aja user yang ada pada PC ini dan masuk ke dalam grup apa. Sekarang kita ketikkan perintah id spasi username. Misalnya di sini saya sebagai Hokage. Saya akan mengecek apakah id dengan username Hokage itu ada. Ketikkan id spasi Hokage. Lalu enter. Nah, di sini terdaftar ya, UID 1000 Hokage, GID 1000 Hokage, grup 1000 Hokage kayak gitu. Dan statusnya sebagai admin. Oke, sekarang kita cari selain nama Hokage apakah ada, misalnya ID Boyen misalnya. Enter. ID Boyen no shop user, berarti si Boyen ini belum masuk ke user PC ini. Seperti itu. Lalu bagaimana cara agar Boyen ini bisa masuk dalam PC server ataupun PC desktop ini? Kita akan menambahkan Boyen ke dalam add user. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah add user spasi nama yang akan kita daftarkan. Nama misalnya Boyen. Lalu tekan enter. Nah, di sini adding user Boyen, adding new group Boyen 1001 seperti itu ya. Terus masukkan password untuk user bernama Boyen ini. Misalnya passwordnya adalah 1111, satunya 4 kali, enter. 1111, enter. Oke, password sudah dibuat. Sekarang tinggal nama panjangnya, full name nya. Misalnya Boyen Tika misalnya, enter. Room, enter aja. Workphone misalnya 08 sekian sekian, enter. Nomor telepon rumahnya berapa, enter. Dan lain-lain informasi lainnya mengenai Boyen ini atau profilnya Boyen, misalnya Jalan Anu gitu. Lalu enter. Is the information correct? Tekan Y untuk menyimpan. Y, enter. Oke, sekarang user Boyen harusnya sudah ditambahkan ke dalam PC desktop ini atau PC server ini. Sekarang kita akan merubah password pada user bernama Boyen ini. Tadinya kan passwordnya 1111, sekarang kita rubah menjadi 2222 ya, dengan mengetikkan perintah passwd spasi nama usernya siapa, Boyen, lalu tekan enter. Nah, di sini masukkan new unique password, masukkan password baru yang unik. Misalnya kita akan memberikan password 2222, enter. 2222, enter. Oke, password
update sukses. Berarti sekarang Boyan ini ketika ingin masuk ke PC ini atau server ini, dia akan memasukkan password username Boyan dan passwordnya adalah 222. Oke, sekarang kita akan menghapus user ini, atau kita akan cek dulu ya apakah si Boyan ini sudah masuk ke dalam PC atau belum ya, dengan mengetikkan perintah id spasi Boyan lalu enter. Nah, Boyan sekarang sudah terdaftar ya, di ID Boyan Group 1001 seperti itu. Oke, sekarang kita akan menghapus Boyan dari user PC ini atau user group ini dengan mengetikkan perintah del user spasi Boyan, spasi nama usernya ya. Oke, lalu enter. Warning, group Boyan has no more member down. Nah, sudah selesai ya, berarti si Boyan sudah terhapus ya. Sekarang kita cek ID-nya apakah masih ada Boyan. ID spasi Boyan, enter. Boyan no shock user, berarti Boyan sudah tidak menjadi user lagi pada PC ini. Oke, itu manajemen penggunaan dan hak akses pada user. Sekarang kita akan berikan izin file dan directory. Sekarang kita cek apa ada file apa aja di sini. Kita cd dulu, enter. Lalu ls, enter. Di sini cuma ada folder snap. Kita akan buat file baru. Misalnya kita akan menggunakan file bernama contoh.txt ya. Nano contoh.txt. Kita akan buat file baru. Misalnya isinya adalah aku adalah seorang programmer dari Indonesia yang sangat tampan. Oke, sekarang kita simpan catatan ini, Ctrl X, tekan Y, enter. Kita cek apakah filenya sudah berhasil kita buat dengan mengetikkan perintah ls. Nah, di sini ada bacaan contoh.txt ya, yang baru kita buat tadi. Kita akan melihat secara spesifik siapa sih yang bikin file ini dan kapan waktunya, serta izinnya apa aja yang diberikan pada contoh.txt ini dengan mengetikkan perintah ls -l untuk melihat detailnya ya. Nah, di sini contoh.txt pada jam 9 Maret bla bla bla, usernya root, yang membuatnya seorang user root gitu ya. Sekarang kita coba keluar dari super user ya, kita akan sebagai user, nanti akan ada perubahan sininya. Kita akan buat contoh exit dulu dari super user, lalu kita buat file lagi, kita cek dulu ls nya. Nah, di sini ada legend.txt. Oke, kita buat nano contoh 2.txt. Saya adalah seorang pembuat website yang baru belajar. Ctrl X, Y, enter. Oke, kita lihat ls contoh 2.txt. Sekarang kita akan melihat detailnya dibuat oleh siapa contoh 2.txt ini dan jam berapa ya, dengan mengetikkan perintah ls -l, enter. Nah, pada contoh 2 jam 9.12 Maret, dan di sini si penulisnya adalah Hokage alias user ya. Di sini user. Yang sebelumnya kan kita telah membuat file dengan pembuatnya sebagai root di sini ya. Jadi itu perbedaannya manajemen file. Oke, kita akan menggunakan perintah cat untuk menampilkan sebuah file. Misalnya di sini ada file bernama contoh.txt. Kita akan melihat file ini, namun hanya melihat isinya, tidak dapat berubah. Karena untuk merubah dan membuat sebuah file, kita akan menggunakan perintah vim atau nano. Di sini kita hanya akan melihat aja ya
filenya, isi filenya apa aja dengan mengetikkan perintah cat spasi nama filenya, misalnya cat spasi contoh.txt, enter. Nah, di sini tampil isinya adalah aku adalah seorang programmer dari Indonesia yang sangat tampan. Seperti itu. Lalu kita akan merubah file ini, file nano ini, file contoh ini dengan menggunakan perintah nano spasi contoh.txt, lalu enter. Nah, di sini kita akan menambahkan yang sangat tampan sekali, dan saya juga seorang programmer dari Indonesia. Lalu kita Ctrl X, lalu tekan Y, enter. Sekarang kita cat lagi, kita lihat lagi isinya, cat contoh.txt, enter. Nah, di sini sekarang sudah berubah, aku adalah seorang programmer dari Indonesia yang sangat tampan sekali, dan saya juga seorang programmer dari Indonesia. Oke, seperti itu ya untuk penggunaan atau perintah cat dan nano. Nah, sekarang kita akan, di sini kan ada banyak kata-kata atau kalimat ya. Kita akan, misalnya di sini jumlahnya ribuan kalimat atau sebuah file yang isinya tuh banyak banget. Kita akan mencari kata per kata, misalnya di dalam file ini apakah ada kata aku, atau ada kata adalah, atau ada kata programmer, atau ada kata tampan. Kita akan melihat ya dari ribuan kata yang ada pada file tersebut ya. Kita akan menggunakan perintah grep atau mencari kalimat. Kita ketikkan grep spasi tanda kutip. Nah, dalam tanda kutip ini kita akan masukkan perintah, kita akan mencari apa gitu, misal mencari kata programmer. Apakah ada dalam file ini kata programmer? Lalu tanda kutip tutup. Lalu nama filenya apa? Di sini kita akan nama filenya adalah contoh.txt. Lalu tekan enter. Nah, di sini di dalam file contoh.txt ini ada dua kalimat programmer yang di garis merah ini nih, yang teksnya berwarna merah. Kita akan mencari kata seorang. Ada berapa kalimat di dalam file itu kata seorang. Kita rubah programmer jadi seorang, lalu enter. Ada dua, aku adalah seorang dan saya juga seorang. Berarti dalam file itu ada dua kalimat dengan kata seorang. Itu fungsi dari grep. Sekarang kita akan menggunakan perintah head and tail, atau melihat beberapa baris pertama atau terakhir dari file. Kita kasih contoh, misalnya head, ini bagian ini ya, head itu untuk melihat beberapa baris pertama ya, headnya. Head misalnya baris ke berapa, baris ke-2 dari file itu, dengan nama contoh.txt, 2 baris dari atas ya, enter. Nah, ini ada dua barisnya, adalah aku adalah seorang programmer. Aku adalah seorang programmer, kan ini dua baris nih. Kalau misalnya 3 baris, aku adalah seorang programmer dari Indonesia. Coba kita 3 baris ya, head 3 contoh.txt, enter. Nah, dia akan tampil 3 baris pertama dari atas. Oke, itu fungsi head. Dan kita akan membuat contoh fungsi tail. Tail min 2 contoh.txt, enter. Nah, dan saya juga seorang programmer dari Indonesia. Ini dia dari bawah ya, ininya. Dan saya juga seorang programmer dari Indonesia. Ini dua dari bawah. Tuh, jadi dibaca dari bawah ke atas. Kalau tadi head dari atas ke bawah. Seperti itu contohnya. Oke, pada
latihan berikutnya kita akan menggunakan perintah PS atau melihat daftar proses yang sedang berjalan. Kalau kata di Windows mungkin kayak semacam task manager gitu ya. Sekarang kita coba berikan contoh dengan mengetikkan perintah PS spasi aux. Nah, di sini adalah program yang sedang berjalan di belakang layar. PS aux ini ya. Ini ada user, PID, CPU, memori, VSG, RS, TTY. Tuh seperti task manager ya. Jadi perintahnya gitu, PS spasi aux. Sekarang kita akan teruskan dengan perintah top atau htop untuk menampilkan proses sistem secara real time. Jadi secara real time dia akan melihat ya prosesnya dengan mengetikkan perintah top lalu enter. Nah, ini secara real time nih, jalan. Tuh. Dia terus berjalan ya. Tergantung penggunaan yang sedang user lakukan. Dan di belakang layar akan ada tampil source, genome cell dan lain sebagainya. Oke, kita Ctrl C untuk keluar. Itu untuk penggunaan top atau htop. Nah, kalau untuk penggunaan htop kalian harus menginstal dulu ya dengan mengetikkan perintah apt install htop. Ini juga sama prosesnya sama kayak top ya. Cuman ini aplikasi tambahan untuk Ubuntu. Oke, pada berikutnya kita akan menggunakan perintah kill. Perintah ini adalah untuk menghentikan proses berdasarkan PID. Nah, di sini tadi kita udah di top ini kita udah lihat ya PID-nya yang sedang berjalan apa aja. Atau kalau kata di task manager kita klik kanan end process gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan perintah pada Ubuntu. Misalnya kita akan menghentikan perintah PID 1760 ini harus dihentikan gitu atau harus dikeluarkan. Tapi hati-hati ya karena program ini bisa membuat kacau sistem ya. Kalau sistem-sistem yang penting jadinya berhenti. Harus di restart baru dia jalan lagi ya. Sekarang kita akan menggunakan perintah p kill berdasarkan aplikasi. Misalnya kita buka Google Chrome. Oh ya, kita ambil contoh dulu ya untuk PID-nya ya. Nah, kan Google Chrome berjalan, kita lihat prosesnya ya. Apakah Google Chrome berjalan? Kita klik top, enter. Kita cari. Nih, Firefox. Firefox sedang berjalan ya. Kita hentikan melalui PID ya, coba. Firefox masih berjalan. Kita hentikan dengan PID spasi PID-nya berapa tadi Firefox? PID-nya 2721. Oke, dengan menggunakan perintah PID 2721 enter. Coba kita menggunakan perintah PID Oke, apakah Firefox masih berjalan? Kita ketik top. Maka di sini sudah terhentikan ya, Firefox-nya sudah tidak jalan karena kita sudah kill dengan metode PID. Oke, sekarang berdasarkan aplikasi ya. Kita buka lagi Firefox-nya. Nah, Firefox sudah terbuka. Kita lihat top. Nah, pada top sekarang Firefox sedang berjalan dengan nama aplikasinya Firefox ya. Sekarang kita hentikan dengan dasar nama, bukan dengan dasar PID. Dengan cara pkill Firefox. Lalu tekan enter. Oke, sekarang kita cek lagi apakah masih berjalan. Oke, sekarang Firefox sudah hilang ya, dia sudah tidak berjalan lagi. Oke, seperti itu untuk perintah kill dan pkill. Kalau kill berdasarkan PID,
atau PID. Kalau PKIL berdasarkan nama aplikasi. Oke, jadi seperti itu ya perintah-perintah lanjutan pada Ubuntu Desktop Linux, dan ini bisa diterapkan pada berbagai macam distro Linux ya, yang biasanya support. Ini perintah-perintah yang umum digunakan untuk Linux, baik itu Ubuntu, Kali Linux maupun Linux server. Jadi untuk memahami berbagai macam perintah lainnya, dan masih banyak ya sebenarnya perintah-perintah dasar pada Linux ini, dari mulai yang paling ringan atau basic, kalian bisa mengulik lebih dalam lagi tentang pelajaran-pelajaran perintah-perintah pada Linux yang lebih modenya lebih advance atau middle ya. Nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya yang agak sedikit lebih rumit dan agak sedikit lebih menantang ya. Oke, demikian dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan seputar Ubuntu Desktop dan server, baik diinstal secara langsung ataupun secara VirtualBox, kalian bisa ketik di kolom komentar dan kita akan berdiskusi seputar Ubuntu, Kali Linux, dan Linux. Demikian dulu video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kamsahamnida, hatur nuhun, bye bye.